Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Kali ini di dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, saya akan menyampaikan berkenaan dengan transformasi spiritual moral di bulan Ramadan. Puasa berarti menahan, tak hanya menahan dari makanan dan minum saja, namun bicara pun harus dijaga dari hal-hal yang dusta dan kata-kata kotor. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa berpantang dari makanan dan minuman bukanlah satu-satunya tujuan Ramadan. Sebuah revolusi moral diperlukan. Beliau menginstruksikan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, namun justru malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya yang dia tahan. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari. Begitu juga dari Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, betapa banyak orang yang hanya dapati dari puasa rasa lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek saja. Hal ini terdapat di dalam hadis Ahmad maupun di dalam hadis Ibnu Majah. Di lain tempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya, kecuali saum, yaitu puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor atau keji dan berteriak-teriak. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Hal ini terdapat di dalam hadis muttafaqun alaihi, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu makan sahur. Puasa adalah ibadah wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan makan sebelum fajar, sebelum memulai puasanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan umat Islam untuk makan sebelum memulai puasa mereka, karena makanan ini adalah berkah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur adalah makanan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya, walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam tempat lain dari Ammar bin Al-As radhiyallahu anhu, dia juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Selain makan sahur, kita juga harus menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka merupakan satu di antara sunnah puasa Ramadan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang-orang masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka. Hadis Bukhari dan Muslim. Selanjutnya di dalam bulan puasa juga hendaknya kita menjadi orang yang dermawan dalam bulan puasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan Jibril. Jibril menemui beliau setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari. Kita juga harus banyak membaca Al-Quran. Seperti yang ditunjukkan di dalam hadis tadi, Jibril seperti yang akan membahas seluruh Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan. Dan selama Ramadan terakhir, kehidupan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran 2 kali. Al-Quran juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, terus-menerus membaca dan merenungkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini adalah praktek amalan kenabian dan membawa pahala yang besar. Terakhir, kita juga harus tidak meninggalkan sholat tahajud, yaitu sholat malam. Nabi Muhammad SAW akan mendorong para sahabat beliau SAW untuk bangun, yakni guna sholat tahajud secara teratur. Dan berkenan dengan Ramadan, beliau juga bersabda, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman yang tulus dan mencari pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari, kitab puasa. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sebagaimana juga Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menggambarkan, hanya ketika kita mengikuti teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah kita bisa mendapatkan rahmat spiritual. Dengan tetap dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam praktek-praktek amalan kita akan menempatkan diri kita pada posisi yang terbaik untuk mendapatkan manfaat spiritual dari Ramadan, dan agar doa-doa kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.